Oke, sebentar. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat Bapak Ibu hadirin dan juga rekan-rekan mahasiswa, selamat bergabung di kegiatan webinar series ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, eh, sebentar. Yang terhormat, izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu kepada tamu kehormatan kita hari ini. Yang terhormat Ibu Linda Mulyawati MPD sebagai salah satu perwakilan dari Desenta Academy. Dan yang terhormat Ibu Dr. Sari Lailatul Qadariyah MSI sebagai Kepala Pusat Inkubator Bisnis UMC sekaligus sebagai narasumber kita hari ini. Dan serta para hadirin webinar yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber kita hari ini yang berbahagia. Meski dilaksanakannya secara online, tetapi insya Allah acara ini sangat bermanfaat untuk kita semua dan untuk para peserta webinar kali ini. Ya. Acara ini merupakan serangkaian webinar yang diselenggarakan oleh Desanta Academy. Yang webinar kali ini merupakan webinar series yang keempat, ya, untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Desanta Academy. Untuk acara ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Arianti Duntari selaku pemandu acara pada hari ini. Saya akan membacakan susunan acara untuk kegiatan webinar kali ini. Acara yang pertama adalah pembukaan dan juga doa. Kemudian selanjutnya adalah sambutan dari CEO Desanta Academy. Dan selanjutnya acara yang ketiga adalah pemaparan materi. Acara yang keempat adalah diskusi atau sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah menutup. Untuk perlu diketahui Bapak Ibu semua bahwa webinar series keempat ini mengusung tema How to Create Business Plan for Beginner. Jadi untuk para hadirin yang hadir pada kegiatan webinar hari ini, silahkan menimba ilmu sebanyak-banyaknya dari narasumber kita yang sudah ahli atau pakar di bidangnya, karena beliau ini adalah salah satu kepala pusat inkubator bisnis UMC. Nah, insya Allah beliau sudah mahir di bidang bisnis, ya. Jadi teman-teman semua, untuk para mahasiswa maupun Bapak Ibu yang bergabung pada kegiatan hari ini, silahkan disimak dengan baik dan semoga acara hari ini berjalan dengan lancar. Oke, memasuki agenda yang pertama, mari kita buka acara hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Linda Mulyawati MPD sebagai salah satu perwakilan dari Desanta Academy. Kepada Ibu Linda dipersilahkan. Baik Ibu Arianti, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Roji sebagai CEO dari Desanta,
beserta jajaran, kemudian yang saya hormati Ibu Dr. Sari Lailatul Qodriyah MSI sebagai Kepala Pusat Inkubator Bisnis UMC, kemudian yang terhormat juga Ibu Arianti, terima kasih Ibu Arianti telah memberikan waktunya. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu peserta webinar dan rekan-rekan mahasiswa, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini Desanta mengusung tema tentang how to create business plan for beginner. Ini keren banget ya. Saya sendiri juga harus banyak belajar nih dari Ibu Kepala Pusat Inkubator terkait dengan bagaimana kita memanage bisnis. Karena ternyata di bisnis itu tidak hanya profit oriented aja ya yang dilihat, tetapi ada planning-planning yang memang harus tepat sehingga meminimalisir kerugian atau hal-hal lain yang hari ini tuh dengan lintas generasi ya Bu Dokter, ternyata bukan hal yang mudah, terutama anak-anak yang hari ini baru lulus juga ya. Ternyata ada karakter, ada ciri khas dan ada habit yang berbeda dibanding dengan orang-orang milenial ya. Meskipun akhirnya hari ini banyak Gen Z yang menjadi CEO juga gitu. Nah, ini nanti selain dari bisnis plan, hal yang menarik yang akan kita diskusikan ya terkait tema pada pagi hari ini dan teman-teman mahasiswa juga ataupun Bapak Ibu silahkan diberikan waktu yang leluasa ya terkait dengan bisnis plan dan kita juga sudah menghadirkan pakarnya yaitu Ibu Dr. Sari. Baik, teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa telah bergabung pada acara webinar series yang digagas oleh Desanta Academy. Tidak lupa pula salam hormat buat Ibu Dokter ya. Ibu Dokter, terima kasih telah berkenan berbagi ilmu di ruang virtual. Kemudian kepada Ibu Arianti, ya Ibu Arianti ini dosen muda dari Unbaja ya, dari Unbaja. Ibu Arianti, terima kasih juga telah berkenan untuk memandu acara ini tentunya sampai dengan selesai. Baik teman-teman semuanya, kita tidak berlama-lama, kita akan masuk ke acara inti nih ya. Udah nggak sabar bagaimana nanti Ibu Dokter akan berbagi ilmu tentang bagaimana meng-create business plan ya atau rencana bisnis dan teman-teman sudah tidak bingung lagi ya karena hari ini bukan hanya mencari pekerjaan tetapi sarjana yang baik itu adalah sarjana yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Demikian sambutan dari saya sebagai perwakilan dari Desanta Academy. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Linda Mulyawati MPD yang sudah memberikan sambutannya sebagai salah satu perwakilan dari Desanta Academy karena mohon maaf Bapak Ibu karena CEO kita hari ini sedang tidak bisa bergabung ya karena beliau sedang sakit. Kita doakan semoga beliau disehatkan kembali dan diangkat penyakitnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, memasuki acara inti untuk kegiatan hari ini, yaitu pemaparan materi oleh uh, sekaligus diskusi ya oleh Ibu Dr. Sari Lailatul Qodriyah MSI dari Kepala Pusat Inkubator Bisnis UMC. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV-nya terlebih dahulu. Sebentar saya coba share screen untuk CV-nya. Oke,
Ini CV beliau. Saya izin memperkenalkan terlebih dahulu. Eh, Ibu Dr. Sari Lailatul Qadriyah adalah SEMSI, adalah dosen FEB, ya, Fakultas Ekonomi Bisnis, dan juga sebagai Kepala Lembaga Pengembangan Unit Usaha LPUU, dan juga Kepala Inkubator Bisnis di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Nah, ini luar biasa sekali ya pemateri kita hari ini, sangat pakar di bidang bisnis ya. Untuk pendidikannya, beliau ini adalah S1 di Universitas Cokro Aminoto, Yogyakarta, S2-nya di Unpad Bandung, dan juga S3-nya di UNS Universitas 11 Maret Surakarta. Untuk work experience-nya, pengalaman pekerjaannya, beliau pernah mengajar sampai saat ini ya, dari 2003 sampai saat ini beliau ini adalah dosen Prodi Manajemen FEB UM Cirebon. Dan beliau juga pernah mengemban sebagai Ketua Program Studi S1 Manajemen UM Cirebon, sebagai Dekan Fakultas Ekonomi UM Cirebon, dan Kepala Lembaga Pengembangan Usaha UM Cirebon. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Inkubator Bisnis UM Cirebon. Wah, luar biasa sekali ya. Bapak Ibu, pemateri kita hari ini, narasumber kita hari ini, pengalamannya juga luar biasa. Beliau ini sudah benar-benar pakar di bidang ekonomi dan juga bisnis ya, bergelut di bidangnya ini sudah cukup lama juga ya, jadi jam terbangnya sudah tidak diragukan lagi ya. Jadi Bapak Ibu, insya Allah untuk acara hari ini ilmunya luar biasa sekali dari Ibu Dr. Sari ini. Baik, untuk agar tidak berlama-lama karena sepertinya peserta kita juga sudah tidak sabar ya mendapatkan ilmu yang luar biasa dari eh, pemateri kita. Mangga, Ibu Dokter dipersilahkan. Baik, terima kasih sudah jelas ya suaranya. Jelas, Bu? Ya, Alhamdulillah sudah. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya kepada Desanta Academy yang telah mengundang saya sebagai narasumber di acara webinar series 4 pada hari ini ya. Tak lupa juga para sponsor yang sudah terlibat dalam kegiatan kita webinar series ini, para Bapak Ibu dan juga mahasiswa tentunya yang saya banggakan dan saya cintai. Selamat datang dan selamat bergabung pada acara kita hari ini, yaitu webinar dengan tema How to Create Business for the Beginner. Jadi apa namanya? eh, Tadi sudah disampaikan CV saya, ya pada intinya saya adalah dosen. Jadi di sini saya ingin berbagi pengalaman berkaitan dengan sharing knowledge ya, baik itu secara praktek maupun secara teori yang insya Allah akan saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita semua, bagi yang mendengarkannya menjadi sebuah inspirasi ya, atau memiliki value atau manfaat untuk teman-teman semua yang hadir pada hari ini, untuk bisa bagaimana sih sebetulnya eh, cara ataupun rancangan-rancangan bagaimana sih sebaiknya yang dipersiapkan dalam mengelola sebuah bisnis ya, karena sebetulnya bisnis merupakan sebuah hal yang menarik ya, karena tadi berhubungan dengan profit oriented, tetapi tidak hanya itu gitu kan, banyak hal-hal yang memang harus disiapkan oleh kita para masyarakat, para akademisi tentunya dalam mengembangkan selalu bisnis, karena bisnis itu jantungnya ekonomi, jadi tidak akan pernah surut ya. Justru kita harus upgrade terus perkembangan-perkembangan apa di dalam eh, apa kemajuan-kemajuan untuk berbisnis gitu ya. Baik, izinkan saya untuk menyampaikan materi hari ini ya. Saya izin share screen ya, Ibu moderator, mohon izin. Mangga, Ibu. Tapi kok saya nggak bisa nih Gak bisa? disable, saya minta Oke, dikonfirmkan untuk menjadi co-hostnya. oke.
Eh, di sini sebentar. Atau mau saya bantu untuk share screen, Bu? Boleh deh, boleh kalau memang itu Boleh ya? dari Ibu moderator. Oke, boleh. Sebentar. Di, itu aja apa dibesarkan aja, Bu, mungkin Ini biar sudah? lebih jelas. Sudah, Bu? Belum? Oke, di Sudah ya? sini saya ingin mencoba menyampaikan tadi sesuai dengan tema ya, how to create business plan for the beginner ya. Lanjut Bu. Nah, kita lihat fenomena dulu ya, kondisi-kondisi sebetulnya dalam dunia bisnis karena di Indonesia itu kita negara yang memiliki masyarakat yang luas, yang banyak ya, sehingga memang yang menjadi fenomena saat ini adalah pertumbuhan ekonomi di bidang UMKM ya, karena kita saksikan secara nyata, kita yakini juga juga secara nyata bahwasanya perkembangan usaha di Indonesia khususnya di bidang UMKM itu merupakan sebuah peluangnya besar ya, karena alhamdulillah kita hidup di Indonesia untuk membuka usaha bisnis itu tidak repot banget gitu, nggak susah banget ya seperti di negara-negara maju, banyak persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki ya, sehingga mereka tidak bisa begitu mudahnya untuk melakukan kegiatan bisnis itu. Nah, di sini kita pahami UMKM di sini pada saat sekarang apalagi sudah dijadikan sebuah engine ya. Engine di sini adalah merupakan pertumbuhan UMKM atau total UMKM pada saat ini sudah hampir 55 juta sekian ya, atau sekitar prosentasenya sekitar 55% ya, bahwasanya pelaku usaha ini adalah UMKM gitu ya. Dan tentunya melihat pertumbuhan UMKM di sini sudah jelas akan memunculkan apa namanya penyerapan tenaga kerja ya, atau untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia, yaitu menyerap tenaga kerjanya aja sampai dengan 97% ya kurang lebih, atau mencapai 117 juta orang ya yang sudah terlibat di dalam kegiatan ekonomi di UMKM Indonesia. Dan kita pahami UMKM pada saat ini adalah di mana pelaku tadi kalau sudah dinyatakan sebuah engine, engine ini adalah apa ya, ruhnya perekonomian gitu ya. Di sini era pasca COVID itu merupakan era digitalisasi yang ternyata semenjak Februari 2021 itu UMKM yang sudah menggunakan teknologi digital atau e-commerce itu hanya 12 juta. Artinya dari 55 juta itu masih belum menyeluruh gitu ya kemampuan dalam digitalisasi. Nah, ini merupakan sebuah fakta atau fenomena bagaimana caranya untuk UMKM itu naik kelas. Nah, ini sering ya sudah apa namanya difokuskan juga oleh pemerintah ya, oleh BUMN ataupun oleh perusahaan-perusahaan besar yang bagaimana caranya mereka terlibat dalam membangun perkembangan UMKM untuk naik kelas gitu ya. Nah, di sini yang menarik adalah kaitannya dengan digitalisasi. Nah, selanjutnya dia ternyata UMKM, teman-teman mungkin paham sendiri ya, sudah memahami dengan jelas ternyata kan di Indonesia khususnya UMKM itu memberikan pendapatan atau apa memberikan kontribusi terkait dengan produk domestik bruto ya dalam perekonomian itu hampir 57,1%. Artinya nilai produk dari UMKM itu sama setara dengan nilai 7,3 triliun. Artinya memang ekonomi di kita di Indonesia yang menarik itu adalah UMKM. Karena kan dampak COVID ya, pasca COVID itu kan yang banyak berkontribusi terhadap pendapatan atau produk domestik bruto itu yang berkembang adalah UMKM.
Jadi menarik ya. Jadi saya di sini membuat apa namanya informasi bahwasanya di dalam dunia bisnis khususnya di Indonesia kita akan coba menyoroti tentang UMKM karena UMKM di sini merupakan sebuah engine ya di dalam pertumbuhan ekonomi. Oke, lanjut, Bu. Nah, yang penting ya, jadi kan tadi kita berbicara bisnis plan. Gimana sih apa yang harus dirancang dalam kegiatan bisnis sebelum saya masuk ke dalam kegiatan bisnisnya? Perlu menjadi sebuah catatan yang penting ya bagi dunia usaha, apalagi pengusaha pemula gitu ya. Nah, ini kita perlu memiliki izin usaha. Nah, ini sangat penting. Yang ini biasanya kami para inkubator itu mencoba melakukan inkubasi terhadap tenan itu salah satunya yang menjadi hal terpenting yang masih terus kami lakukan itu adalah berkaitan dengan perizinan usaha. Ini kan ada aturannya ya, atau di dalam leveling usaha itu ada yang beresiko rendah, ada yang beresiko tinggi gitu ya, atau menengah gitu ya, ataupun di sini ada menengahnya lebih tinggi juga atau menengah rendah gitu ya. Nah ini ada aturannya teman-teman, bahwasanya izin usaha itu penting, yang beresiko apa rendah itu yang sederhana adalah NIB ya. Jadi NIB ini merupakan nomor induk berusaha ini karena bentuk sebuah tanda legalitas bahwasanya betul kita berbisnis. Jadi jangan takut untuk membuat izin usaha ya. Kebanyakan itu masyarakat takutnya dengan pajak. Padahal kan ada kategorisasinya juga ya pajak. Jadi pajak itu bukan sesuatu yang harus ditakutkan oleh masyarakat dalam apa namanya sebagai pemula untuk membuat usaha gitu ya. Jadi jangan dijadikan kendala. Eh, izin ini penting karena izin ini memberikan legalitas usaha ketika ingin adanya bantuan modal, terus bantuan kegiatan pemasaran ikut pameran dan sebagainya. Kalau sudah punya NIB itu sangat aman banget ya, karena akan dirangkul oleh para usaha besar yang dia ingin menginkubasi para pengusaha pemula gitu ya. Ini sebagai bentuk legalitas izin usaha untuk di bidang mikro dan kecil tingkatannya sehingga ini masih resikonya resiko kecil ya atau rendah. Nanti teman-teman juga bisa mencari informasi di Dinas Koperasi ya ataupun bisa dibantu oleh inkubator bisnis yang ada di wilayah teman-teman ya. Biasanya inkubator itu dimiliki oleh BUMN ataupun di akademik di universitas. Itu ada wadahnya untuk bisa mengetahui bagaimana mengelola izin usaha. Dan sangat mudah banget, syaratnya tidak berat ya. Selanjutnya ini ditentukan oleh perundang-undangan ya, itu pasal 12 PP 5 nomor 21. Nah, untuk yang lain-lainnya ada yang tingkat resiko menengah gitu ya. Dan resiko tinggi ya itu ada NIB-nya dengan harus bersertifikat standar gitu ya. Yang itu memang harus menjadi syarat ya di dalam penentuan NIB dan SS ya atau sertifikat standar. Jadi artinya untuk kita berkembang ini ada tahapannya dan perizinannya pun ada tahapannya. Ini menjadi sebuah wadah legalitas agar kita ketika berbisnis itu legal gitu ya. Nah, terus ada yang resikonya menengah tinggi atau kecil, ya sorry yang tinggi ya di situ selain NIB dan NSS itu juga harus diverifikasi ya kementerian, lembaga pemerintah atau daerah. Nah, kalau yang resiko tinggi selain NIB di sini ada izinnya harus juga berdasarkan dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah ataupun sertifikat standar itu memang jika dibutuhkan. Jadi syaratnya tadi ya NIB dan kalau ingin berkembang itu ada sertifikat standar terkait dengan produk. Gitu. Jadi ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh kita para pengusaha. Nah,
itu secara fenomena ataupun data lapangan yang menjadi sebuah kisi-kisi bagi para pengusaha, bagi para pembisnis pemula gitu ya, karena di sini ingin merancang usaha baru gitu. Nah, ini yang harus diketahui oleh semuanya. Oke, lanjut. Nah, jadi apa sih sebetulnya eh, yang harus kita pahami tentang business plan for the beginner gitu ya? Sebetulnya apa sih clue-cluenya gitu terhadap business plan yang harus kita siapkan ya? Pertama adalah kita harus punya produk. Nah, di sini ada istilahnya pengembangan produk baru. Jadi produk baru ini bagaimana kita memiliki ide baru untuk bisa produk ini diterapkan. Misalkan produknya sebenarnya sudah ada kan, UMKM itu kan kuncinya adalah ATM, amati, tiru, dan modifikasi gitu ya. Nah, itu sebagai kunci kita harus merubahnya, menambahkan nilai-nilai yang lain sehingga menjadi sebuah pembeda dari produk yang lain. Nah, karena produk pembeda ini merupakan sebuah hal yang penting ya bagi para beginner untuk bagaimana dia bisa berusaha atau berbisnis ya. Jadi punya produk yang dia harus punya ide produk ya. Apalagi dari konsep bisa diterapkan. Artinya produk juga bisa dihasilkan berdasarkan hasil penelitian. Apalagi mahasiswa gitu atau teman-teman yang berbisnis berdasarkan lapangan menemukan hal-hal yang ini kurang ini nih seharusnya ada ini nih gitu kan. Nah, itu namanya pengembangan produk baru. Dan di dalam kegiatan aturan praktis, pengembangan produk itu harus fokus pada inovasi yang itu memberikan sebuah nilai. Nah, ini yang terpenting. Jadi ada inovasinya dan inovasi ini atau inovasi produk ini memiliki nilai. Nilai ini artinya punya kebermanfaatan bagi masyarakat atau calon konsumen yang akan menggunakan produk kita. Kalau makanan berarti kan cita rasanya ya yang harus dipertahankan di lidahnya itu gimana orang bisa suka, enak, nyaman. Nah, kalau produk yang tidak makanan, ya tadi kenapa produk ini kok cocok ya buat saya, ada nilainya buat saya suka, saya dengan desainnya atau dengan warnanya. Nah, itu namanya nilai namanya. Jadi perlu menjadi sebuah catatan produk yang harus kita bangun ini adalah punya inovasi dan memberikan nilai. Nah, kita ketahui pasca COVID ya teman-teman, di sini upaya riset and development seputar pengembangan produk itu banyak dan meningkat ya. Tapi fokusnya hanya kepada apa namanya beberapa teknologi saja dan pada produk baru, tetapi yang lainnya itu lebih kepada fokus peningkatan digital yang ada. Nah, ini menarik ya. Jadi pasca COVID, bisnis itu harus yang ditingkatkannya itu adalah produk digitalnya. Nah, ini yang harus menjadi catatan. Produk digital itu apa nanti kita bahas ya. Sehingga kesuksesan atau dinyatakan sukses di dalam pengembangan produk baru, maka di sini bagaimana kita bisa fokus pada penemuan produk yang dia bisa mengatasi tentang titik kesulitan audiens target. Nah, audiens target ini adalah tadi bagaimana masyarakat atau si calon konsumen itu eh, bisa dengan cepat mengenal produk kita gitu ya. Si audiens target ini memiliki akses yang cepat untuk melihat produk kita. Jadi maka dari itu pentingnya dalam kita para beginner ataupun yang sudah punya usaha ya gitu ya harus terus mengembangkan usaha wawasan tentang pelanggan. Jadi untuk menarik pelanggan itu bagaimana? Itu bisa dilakukan dengan survei ya, dengan wawancara atau pemantauan interaksi media sosial dan juga penilaian atau penelitian secara etnografik. Nah, nanti saya akan memberikan di akhir strategi teknologi pemasaran yang menjadi fokus tadi secara keilmuan menurut saya ini menarik untuk saya sampaikan kepada
para pengusaha baru ataupun pengusaha yang sudah berjalan. Nah, ini ya, ini rancangan-rancangan ketika kita punya ide untuk punya bisnis, apa sih yang harus kita bangun? Nah, pertama kan tadi punya ide produknya yang bisa diterapkan itu bisa digunakan, bisa dipakai oleh orang, wujudnya ada gitu ya. Jadi tidak hanya teori tapi real, produk real gitu ya. Nah, itu terus yang harus punya kemampuan inovasi ya, inovasinya memberikan nilai ya. Terus harus fokus pada yang disebut dengan produk digital ya, dan juga fokus kepada bagaimana menentukan audiens target gitu ya, dan tadi bagaimana kita memahami apa sih sebetulnya keinginan si konsumen terhadap produk yang sudah ada dan yang belum ada, itu menjadi sebuah peluang bagi para beginner untuk mencari produk atau pengembangan produk baru. Itu selanjutnya Mbak, Bu. Ini simpel sederhana proses dalam pengembangan produk atau baru di sini adalah untuk pengusaha kita sebagai di beginner gitu ya. Jadi di situ pertama produknya harus punya nilai. Jadi tingkatkan nilai produk yang sudah ada. Ada, kita tambahin nilainya apa nih yang menarik, yang membedakan kita dengan produk yang substitusi lainnya. Jadi kan barang itu kalau di dalam ekonomi kan ada barang monopoli, ada barang substitusi. Kalau barang monopoli itu produknya hanya satu dan tidak tergantikan, tidak punya barang pengganti sempurna. Tetapi itu kan apa namanya, pasar yang langka itu eh, apa namanya, eh, modalnya juga pasti cukup besar karena untuk membuat pasar monopoli itu eh, butuh prosesnya yang kuat, kuat modalnya ya, kuat perusahaannya gitu. Nah, kalau kita untuk beginner itu ya gimana caranya kita tadi ATM, amati, tiru dan modifikasi. Nah, ini kita bagaimana punya hasil nilai produk yang ada itu ditingkatkan oleh kita. Karena berarti di situ barangnya barang substitusi, penggantinya banyak gitu. Karena memang yang di bisnis UMKM itu kebanyakan produknya hampir sama gitu. Cuman ada yang membedanya yang harus dikembangkan ya, yang nilai tadi, nilainya misalkan warnanya lebih menarik, rasanya lebih enak. Nah, itu yang menjadi sebuah nilai gitu. Selanjutnya adalah tahap kedua, kita itu kalau mau berbisnis, kita itu jangan, kalau beginner ya, jadi kita harus perlu untuk memperkenalkan produk, sampel produk kita. Gimana bisa langsung dirasakan gitu oleh konsumen. Nah, itu kan biasanya dalam menggunakan metode promosi. Nah, promosi itu kan bisa door to door gitu ya, atau selain dengan menggunakan iklan dan sebagainya, kan itu tahapannya ke iklan tuh mahal ya, tapi dengan cara kita memberikan sampel kepada orang terdekat atau komunitas terdekat atau terhadap teman-teman terdekat dulu, sehingga itu akan menjadi sebuah proses atau jalan untuk produk kita ini bisa dikenal dan memiliki nilai menurut pelanggan atau menurut konsumen atau menurut calon konsumen ataupun menurut masyarakat gitu ya. Jadi kita jangan, kalau untuk beginner itu memang harus memberikan sampel, itu penting ya, karena itu akan memberikan secara langsung pengetahuan tentang si produk yang kita miliki gitu ya. Jadi untuk mengenalkan. Yang kedua, yang ketiga, sorry, itu ada spesialisasi atau kesesuaian dengan selera pasar. Jadi kita punya produk itu harus disesuaikan dengan selera pasar. Nah, yang menarik, selera pasar sekarang, masyarakat itu maunya segalanya mudah, gitu kan? Dapatnya mudah, belinya mudah, datangnya cepat, gitu ya. Nah, jadi harus ada apa namanya, spesialisasi yang disesuaikan dengan selera pasar. Jadi kita harus cek selera pasar. Terus harus menawarkan paket biasanya ya. Oh, yang ini harus dengan ini. Nah, harganya jadi lebih lebih murah gitu ya. Maka di situ ada yang dikembangkannya adalah menawarkan paket produk gitu ya. Selanjutnya ada lini produk atau produk baru, ataupun kita akan melakukan ubah target pasar. Nah, ini
proses pengembangan produk baru tadi ya, prosesnya itu tadi apa namanya, punya nilai produk ya, terus kita harus bisa memberikan sampel produknya ya, dan kita harus menentukan kesesuaian segmen pasar atau selera pasar gitu ya, dan harus menawarkan paket-paket produknya. Jadi layanan produknya banyak gitu ya, tidak hanya satu, variasinya banyak gitu ya, dan juga bisa dengan kita betul-betul menentukan produk ini yang betul-betul baru ya, tidak ada yang lain gitu, ataupun kita dengan bisa menargetkan ubah target pasar gitu ya. Nah, itu target pasar itu sebetulnya menentukan, bisa di dalam teori pemasaran itu segmentasi pasarnya atau positioning-nya mau yang mana nih, perusahaan mau sebagai pengusaha baru itu mau langsung ke yang eee, membeda dari yang lain itu sebagai challengers kalau dalam kondisi pasar ya, atau follower itu ngikutin pasar yang sudah ada gitu. Nah, berarti kan tadi apakah pasar yang ada atau kita ubah target pasar. Nah, ini karena ini apa namanya, kalau ini sebetulnya teorinya yang mengatakan dia itu baru banget gitu ingin masuknya ya. Nah, tapi kalau untuk yang sudah berjalan, maka tinggal ada pada tahapan mana yang harus dikembangkan itu ada pada tahap ya sebentar Bu, masih yang ini. Itu tadi mungkin menawarkan paket produk yang keempat ini yang harus dibangun oleh para pengusaha yang dia sudah punya produk gitu ya. Oke, lanjut. Bu, kalau saya sampai jam berapa ya waktu saya, Bu? Ada pembatasan nggak? Kalau acara sih sampai jam 11.30, kemungkinan sampai jam 11 maksimal atau jam, Oke, biar nanti ada oke ya, diskusinya Bu ya. siap. Sih, PPT saya sebenarnya cuma 14, cuman Oh penting gitu. untuk dijelaskan gitu. Ya, ya. Materi saya nggak banyak, cuman isinya ini yang harus Oke. dibangun lebih bagus gitu ya. Oke, oke. Nah, ini Jam 10. teman-teman Jam 11. dalam membuat karakter bisnis proses itu kita pertama harus menentukan definitif. Definitif itu adalah menentukan batasan input dan output. Input itu berarti kan modal yang mau dihasilkan produknya mau dijual harga berapa gitu kan. Produk kitanya mau dipasarkan ke mana atau dia produk kita itu butuh diinput dari mana nih dengan supplier kah atau apa. Nah, ini penting banget di dalam menentukan bisnis proses ya. Jadi harus menentukan input serta outputnya. Yang kedua harus berurutan. Nah, bisnis ini kan sebuah proses ya, nggak tiba-tiba jelek langsung sukses gitu ya, atau tiba-tiba produk ada kan enggak, tapi perlu proses. Proses ini merupakan aktivitas yang berurutan sesuai dengan ruang dan waktu dalam artian jadi produknya ada, harganya berapa gitu kan, mau dipasarkannya apakah menentukan segmen pasarnya untuk gender, laki-laki apa perempuan atau unisex, umum gitu ya, atau umurnya tidak ada pembatasan yang menggunakan produk kita. Kalau makanan mungkin semua umur bisa ya, tapi kalau untuk produk-produk yang pakaian kah atau sepatu kah atau yang lainnya yang berbentuk durable goods gitu ya. Nah, ini perlu menentukan yaitu tadi penting ya produknya apa, harganya berapa gitu ya. Kompetitor berapa itu perlu dicek ya. Karena kalau beginner itu kalau produk kita lebih mahal daripada si produk yang sudah ada, apalagi dia punya sifatnya substitusi saling menggantikan, itu pasti yakin saya nggak akan berkembangnya cepat ya. Nah, tapi di situ minimal dia bersaingnya sama gitu ya. Tapi di sini gimana caranya nih si produk yang sama kita dengan kompetitor itu atau dengan substitusi produk yang lain itu kita kan punya pembeda gitu. Ada sedikit, bukan sedikit ya, pokoknya pembeda lah gitu. Entah warna, entah rasa, entah apa itu banyak lah. Nilai itu luas ya. Pembeda itu luas gitu. Dan itu membutuhkan waktu dan ruang karena makanya di situ kan butuh proses ya. Kan tadi biar kenal produk kita memberikan sampel gitu kan. Nah, itu perlu perlu dilakukan proses-proses tadi gimana produk kita bisa dikenal dan bisa cepat dicari oleh orang. Nah, berarti kan harus ada testimoni-testimoni juga gitu ya yang sudah menggunakan produk bagaimana. Itu kan proses ya dan butuh ruang dan waktu. Artinya untuk usaha bisnis yang baru kita tidak boleh cepat kapok gitu tadi ya. Kan sebagai seorang wirausaha dia harus berani dengan resiko-resiko yang dihadapi
dan harus berkelanjutan ya, tidak boleh cepat kolaps gitu kan. Maka di sini harus berurutan tadi. Yang ketiga adalah pelanggan, yaitu di mana bisnis proses ini memerlukan atau mempunyai penerima hasil proses. Nah, berarti di sini kita perlu memahami pelanggan tuh maunya apa sih? Pelanggan itu yang tren yang sekarang yang mereka cari itu apa sih? Nah, ini yang perlu diidentifikasi terus kaitan dengan pelanggan. Terus tadi nilai tambah itu mengarah kepada transformasi terjadinya proses yang harus memberikan nilai tambah pada penerima. Jadi untuk apalagi proses produk baru ya, itu harus punya nilai tambah gitu. Nilai tambah itu adalah apa sih manfaat buat si penerima itu gitu loh. Kenapa si penerima itu pasti mau beli produk kita. Nah, ini yang harus dibangun ya dalam produk ataupun layanan ya, atau misalkan di sini usahanya usaha jasa. Berarti kan kaitan nilai tambah itu layanannya apa yang bisa mereka nyaman gitu ya dengan produk layanan dan juga produk real yang kita sampaikan gitu. Sehingga memang itu harus memiliki nilai tambah. Selanjutnya adalah keterkaitan. Nah ya, keterkaitan di sini adalah bagaimana proses itu eh, bisa membangun struktur organisasi. Jadi karena untuk membangun bisnis itu kan tidak bisa sendiri ya, tapi kita butuh tim. Tim di sini kan ada yang mengelola keuangannya, ada yang mengelola pemasarannya gitu ya, ada yang mengelola SDM-nya yang untuk kegiatan memproduksi tadi ya. Nah, itu jadi memang keterkaitannya itu berarti ada sinergitas pada sebuah sistem yang ada pada organisasi, walaupun organisasi saya masih kecil. Kalau UKM itu kan kalau karyawannya paling ada 3 gitu ya. Tapi kalau yang udah menengah sampai yang besar itu kan ratusan ya. Maka di sini struktur organisasi itu penting harus terbangun, harus menentukan sinergitas tadi antar bagian ya, karena kita berbisnis itu tidak bisa sendiri, tapi kita butuh tim tadi ya. Dan di situ ada fungsi silang. Fungsi silang yang di sini adalah sebuah proses umum ya, yang ya tadi walaupun tidak harus, tapi dia akan mencakup beberapa fungsi. Tadi yang saya sampaikan ada fungsi pemasaran, fungsi keuangan, fungsi SDM, dan fungsi produksi. Nah, fungsi silang ini adalah bagaimana eh, fungsi manajemen sebetulnya. Ini saling memiliki fungsi silang. Nah, jadi teman-teman dalam berbisnis itu harus memahami juga sedikitnya ilmu manajemen dalam manajemen organisasi ya. Manajemen itu kan sebenarnya planning, organizing, actuating sampai kepada controlling. Jadi ketika kita punya produk, sudah merancang nih, sudah merancang pemasarannya juga, modalnya juga udah jadilah, udah direncanakan dan uji coba dan sebagainya gitu ya. Maka dia harus mampu mengorganize gitu ya. Nih saya mau targetnya berapa nih si pelanggan saya ataupun si konsumen baru saya. Nah, itu yang perlu dikelola di dalam fungsi manajemen pemasaran gitu ya. Ataupun kita ingin modalnya bertambah gitu. Maka di sini antar bagian produksi dengan bagian keuangan itu harus ada fungsi silangnya berjalan gitu. Produk baru maka dikembangkannya itu dengan modal berapa itu harus sinkron dengan keuangan, ataupun tadi dari hasil eh, pendapatan gitu kan, itu kan harus ada minimal laporan keuangan sederhananya pun harus ada gitu ya, minimal itu ya. Jadi fungsi-fungsi dari manajemen itu harus saling memiliki keterkaitan atau integritas dalam proses berbisnis. Nah, kan kita pahami kelemahan UKM khususnya itu kan adalah pemasaran dan keuangan. Nah, ini sekarang sudah bukan tren topik masalah besar ya, tapi itu sudah di cover dan ditanggulangi. Yang penting punya ide, punya punya kegigihan untuk usaha, dan dia sustain tadi berkelanjutan terus gitu ya, tidak cepat. Kalau resiko tinggi bang, dia udah collab udah aja, tapi di situ jatuh bangun lah istilahnya tuh. Nah, ini perlu 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 memiliki jiwa wirausahanya yang kuat, sehingga tadi untuk memiliki fungsi silang yang bagus pun itu butuh proses ya, tidak tiba-tiba gitu, sehingga kita akan mengukur resiko-resiko yang terukur gitu.
Itu ya, jadi prosesnya itu tahapan-tahapan tadi dalam melakukan bisnis baru ya. Di sini harus dipersiapkannya tadi definitif, urutan, pelanggan, nilai tambah, keterkaitan, dan fungsi silang. Oke, next Mbak, Bu. Aduh, karena masih muda jadi semangatnya Mbak aja ya. Anak Mbak Arya atau panggilannya siapa? Iya, boleh, Bu. Karena tadi katanya dosen milenial ya. Oh iya, iya. Kalau saya dosennya udah jadul. Iya, tapi masih muda, Bu. Nah, ini yang menjadi model penting ya di dalam usaha gitu, bisnis. Ini ada yang disebut dengan reporting risk atau resiko pelaporan. Pelaporan. Nah, ini yang harus dimiliki minimal lah ya, nggak harus sempurna gitu ya. Kita kalau ke eksternal itu, ya itu tadi kan kalau kalau kita sudah izin usahanya legal ya. Di situ kan harus ada pelaporan akuntansi dan keuangan ataupun perpajakan. Ini penting untuk diketahui. Perlu untuk dipelajari maksud saya ya. Diketahui sudah pasti, tapi harus dipelajari gitu lah. Karena ini bagian dari proses tadi ya. Terus kita harus internalnya itu adalah bagaimana kita memiliki kemampuan melaporkan anggaran, pelaporan kinerja, pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap aturan-aturan. Jadi produk kita nih ada aturannya, halal misalkan gitu kalau makanannya, ataupun ada aturan-aturan yang sesuai dengan standar Indonesia minimal SNI gitu kan ya. Nah, ini penting banget untuk menjadi sebuah proses yang bagus ya. Saya yakin kalau UKM apalagi beginner itu kan awalnya tidak langsung bagus kan, tapi proses-proses inilah yang harus dibangun dalam bisnis plan para pengusaha beginner ya, agar ketika menghadapi tantangan itu kita sudah minimal akan survive gitu, akan bertahan lah gitu ya. Eh, dan juga kan ini yang menjadi fokus kelemahan dari UKM ya, jadi tentang pelaporan akuntansi, keuangan. Nah, ini jangan takut, banyak kok pelatihan yang gratis juga kan gitu ya, asalkan ada keinginan gitu ya. Dinas-dinas banyak memberikan pelatihan-pelatihan. Jadi keingintahuannya tuh harus tinggi ya, jangan hanya gugur tugas dan karena pengen kumpul-kumpulan aja. Padahal dari perkumpulan itu kan sebenarnya ada nilai tambahnya, itu jaringan sebetulnya itu kuncinya ya. Nah, karena tadi kita butuh sumber daya informasi. Jadi kita butuh akses ketersediaan modal atau ke akses ketersediaan yaitu tadi keuangan tadi ya. Kan kita ada lembaga-lembaga keuangan kan kita butuh akses tuh. Makanya kenapa kita butuh memahami lingkungan internal dan lingkungan eksternal ya. Kemudahan akses, ketersediaan, integritas data. Integritas data itu dari hasil pertemuan-pertemuan dengan para pembisnis yang lainnya atau kita ikut menjadi binaan inkubator bisnis ataupun pemerintah gitu ya. Nah, itu pasti akan diberikan informasi-informasi penting sehingga data itu menjadi integritas data ya, kelengkapan infrastruktur dan juga privacy. Privacy itu jadi penentuan keamanan resiko keuangan dan lain sebagainya itu pasti akan diinformasikan ya. Jadi memang tadi saya sampaikan dari awal pasca COVID itu yang menarik saat ini adalah digitalisasi. Nah, seperti halnya sekarang kita seminar itu nggak mesti harus ketemu kan, tapi kita dengan online ini ilmunya kita dapat, interaksi realnya juga kita dapat gitu ya, dan manfaat lainnya akan muncul. Tadi kan kaitan informasi akses kah gitu ya, infrastruktur kah, nah itu yang akan kita dapatkan. Nah, ini adalah basic business risk model ya yang sangat sederhana yang perlu dipersiapkan oleh beginner. Lanjut, Bu. Nah, jadi yang selanjutnya adalah yang perlu dipahami adalah operation risk. Nah, di sini kan ada prosesnya, ada keuangannya, ada manusianya. Ini yang harus dipahami nih teman-teman ya. Jadi proses itu merupakan rantai pasokan. Jadi kita kalau butuh apalagi dari supplier, produknya harus dari ini kita harus berekan dengan berekanan gitu ya, punya rekan supply. Jadi di sini bahasanya bahasa teorinya ada supply chain. Jadi bagaimana menentukan kapasitas pelaksanaan proses, keamanan, kelangsungan bisnis, siklus operation dan rencana kelambanan inovasi dan ini bagian dari proses ini yang harus fokus
dikembangkan oleh beginner gitu ya. Yang kedua adalah SDM-nya, ketersediaan SDM-nya. Manusianya itu tadi berarti pemiliknya harus punya jiwa leadership ya, mengarahkan si anak buahnya juga, menentukan insentif ya, insentif pegawai gitu ya, penentuan pemberdayaan. Jadi bagaimana karyawan membantu kita itu dia punya power ya, keberdayaan gitu. Dan bagaimana si SDM ini beradaptasi dengan lingkungan ya, tuntutan-tuntutan keterampilan dan juga ilmu komunikasi. Nah, sekarang ini kan para bisnis itu ya harus memiliki kemampuan komunikasi digital sebetulnya. Jadi kan di sini menggunakan inovasi tadi ya. Nah, nanti saya akan bahas di akhir itu. Nah, ini tuntutan perubahan pemasaran saat ini adalah bagian dari proses e-commerce ya, tuntutan sekarang itu, sehingga punya SDM-nya harus minimal memahami tentang e-commerce. Jadi e-commerce itu nggak repot-repot juga ya teman-teman, kan tadi strategi kegiatan pemasaran yang sustain itu kan nggak harus iklan yang mahal kan, banyak cara. Nah, sekarang sudah muncul media sosial yang gratis ya. Walaupun saat ini sudah mulai diidentifikasi UKM-UKM yang besar itu sama pemerintah ya, kaitannya dengan perizinan tadi ya, karena hubungannya dengan ekonomi. Jadi manusia itu ketersediaan SDM yang untuk melakukan prosesnya, kepemimpinannya, SDM intinya, insentif kinerjanya ya harus dibangun tuh ya, pemberdayaannya, perubahan tuntutan keterampilan dan juga komunikasi. Dan yang terakhir adalah keuangan. Sebenarnya ini hubungannya dengan yang tadi, yang proses 3 tadi ya. Nah, ini lebih fokus lagi kalau keuangan itu kita harus paham tentang kurs falas, kapasitas, terus tingkat suku bunga ya, terus default atau kegagalan keuangan ya, ketersediaan modal, manajemen kas, harga komoditas dan jangka waktu. Nah, ini kan kalau di dalam berbisnis apalagi kita butuh produknya itu bergantung kepada supplier. Berarti di sini kita perlu mengakses tadi proses supply chain itu bagaimana kita ketersediaan bahan 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 untuk diproduksinya itu ada gitu ya. Maka di sini kan kita butuh konsentrasi ya, konsentrasi keuangan itu kaitannya dengan pengembangan produk tentunya ya, dan apa namanya, memahami harga komoditas juga kan itu karena bagian dari modal ya, dan tentunya berbicara waktu. Apalagi sekarang harga tidak menentu ya teman-teman, karena ya tadi ya, faktor harga dipengaruhi juga oleh faktor, maksudnya ketersediaan apa namanya, bahan dasar lah kalau bisa dikatakan ya, itu kan juga tergantung dari harga. Ketika kita beli bahan dasarnya mahal, masa jualnya murah kan repot juga gitu. Nah, ini yang perlu kita pahami karena akan berhubungan dengan keuangan gitu. Oke, lanjut. Nah, jadi ini 4 tips ya for the business process atau penyempurnaannya adalah plan, do, check, and action. Nah, ini untuk yang sudah berjalan usahanya, ya mungkin kalau proses ini akan terus dilakukan. Nah, ini cek. Nah, cek ini akan menjadi sebuah hal yang terpenting ya, untuk bisa menentukan aksi-aksi selanjutnya. Aksi-aksi ini kan akan kembali kepada plan-nya. Jadi kan adanya perubahan. Nah, ini kan dari hasil action ini kelemahannya kan kita harus merancang lagi gitu kan, mengimplikasikan hasil rancangan, dievaluasi terus ya. Nah, ini sebetulnya penyempurnaan bisnis proses 4 ini, plan, do, check, and action itu di dalam manajemen sebenarnya ilmu planning, organizing, actuating, dan controlling. Jadi konsep manajemennya 4. Jadi ini pun di dalam bisnis beginner atau pada proses bisnis gitu ya. Ini 4 yang penting harus terus dilakukan berkelanjutan. Jadi perencanaan itu terus berkembang karena berdasarkan hasil evaluasi dan aksi-aksi yang menjadi kelemahan kita itu harus kita rancang, perbaiki terus. Ini circle-nya ini. Tips dalam penyempurnaan bisnis proses. Just plan, do, check, and action.
Nah, saya fokusnya mungkin ke pemasaran teman-teman, karena tadi dibahas di awal oleh Ibu Linda, milenial lah, terus Gen Z lah gitu, yang sudah terbiasa dengan teknologi atau adaptasi teknologinya itu tidak seperti angkatan saya ya, yang butuh proses pemahamannya agak panjang gitu. Tapi kalau untuk teman-teman yang masyarakat era sekarang, era milenial, era Gen Z, yang dia pasti sudah terbiasa dengan menggunakan digitalisasi. Nah, cuman tren kita masuk ke dalam proses pemasaran atau Sorry ya. teknologi tren pemasaran, ini kita harus fokus pada online dan digital. Jadi pandemi global itu telah mempercepat penyerapan teknologi digital dan cloud ya di setiap fungsi bisnis. Jadi tidak terkecuali pada pemasaran. Jadi di sini adalah online and digital. Ya. Yang selanjutnya adalah tenaga pemasarannya. Jadi si tenaga pemasar ini harus memiliki kemampuan tren teknologi saat ini ada yang disebut dengan artificial intelligence atau AI namanya. Mungkin udah terbiasa ya. Jadi ini penting banget karena sudah menjadi sebuah keharusan dan sebuah kebutuhan ya. Jadi tenaga pemasaran UKM itu atau apalagi beginner, nah dia harus penting memiliki tren teknologi baru ya, mulai dari big data, analytics hingga media sosial dan artificial intelligence. Nah, ini ya fenomena AI ya. Jadi AI itu ada positifnya juga ada negatifnya, tapi tentunya kita harus mengarah kepada arah-arah yang positif dong tentunya gitu ya. Oke, lanjut Bu. Halo. Aduh, kenapa ya? Ada trouble? Sudah? Kenapa belum Nah, pindah? ini saya ingin memberikan ilmunya nih. Ya, kalau ini konsep betul, teman-teman. Jadi karena saya dosen ya, saya menemukan membaca literasi gitu ya, bahwasanya tren yang paling penting dalam pemasaran pada dari era 2002 sampai saat ini. Nah, ini harus ada solusi pemasaran berbasis AI. Jadi kita harus punya iklan Facebook atau Google itu kan memberikan ribuan layanan ya, yang dia menggunakan smart algorithm ya, yang ini memberikan informasi-informasi produk kita kepada calon pelanggan, ya. Jadi iklan Facebook, Google atau review-review Google itu penting. Nah, ini solusi pemasaran berbasis AI tadi yang saya sampaikan. Di mana dalam AI itu kan ada natural language processing ya atau pertumbuhan NLP yang ini menyerahkan salinan pemasaran yang menarik audiens untuk membahas produk dan lain yang sedang dibahas. Jadi kan sekarang nih, kalau kita mau kemana-mana cari rumah makan yang enak, itu kan kita tinggal googling aja muncul dia kan, karena muncul NLP-nya gitu. Nah, berarti kan di sini AI yang harus kita pahami adalah tentang NLP dan ada chatbots ya yang dia akan memberikan layanan interaksi dalam peran pemasaran. Jadi dia bisa nanya lah, ada interaksi chatbot bagi para calon konsumen. Nah, orang tuh kan kalau pelanggan itu kan dia sudah menjadi terbiasa menggunakan itu kan, tapi kalau calon belum kan gitu. Nah, cuman dia akan terpengaruh dari hasil NLP processing, natural language processing yang ada di dalam Google ya, atau dari Facebook ataupun sosmed yang lainnya juga gitu ya. Nah, jadi Bernard Marr di sini memberikan atau memberikan prediksi tren paling penting dalam pemasaran pada tahun era 2002 sampai saat ini adalah AI. Yang kedua adalah mixed reality and metaverse. Nah, metaverse itu adalah komunikasi virtual di mana pengguna dapat bekerja dan bersosialisasi ataupun belanja hingga bermain hanya menggunakan teknologi khusus. Nah, dan reality harus diperluas dengan VR, AR, dan MR. Mungkin anak-anak sekarang sudah paham ya VR, AR, MR itu. Jadi reality itu harus tadi ada pengembangan reality nanti di pertemuan di slide saya yang terakhir. Jadi ini yang menarik ya.
teknologi pemasaran saat ini yang perlu dipahami dan dikembangkan potensi diri teman-teman gitu ya untuk berbisnis itu, apalagi for the beginner gitu ya. Nah, ini teman-teman harus memiliki kemampuan untuk pemasaran berbasis AI dan menentukan mixed reality and metaverse ya. Jadi kita di sini harus punya kemampuan membangun usahanya melalui komunikasi virtual ya, sehingga pelanggan-pelanggan, calon pelanggan ataupun masyarakat itu mau ngelihat produk kita itu nggak harus datang gitu ya, dia cukup ngecek di handphonenya saja, cukup tanya-tanya dulu langsung dan akhirnya sampai si orang itu beli produk tersebut. Nah, ini sudah terjadi ya dan saya juga mengalami langsung gitu ya. Cari-cari informasi makanan kesehatan apa kok muncul ini, akhirnya interaksi ngobrol-ngobrol-ngobrol sampai akhirnya jadi beli gitu ya. Jadi ini menggunakan VR, AR dan MR. Oke, lanjut Bu. Halo. Nah, sebenarnya ini ada 5 ya. Nah, yang ketiga adalah bagaimana membangun micro moment and hyper personalization. Nah, ini kita harus memiliki kemampuan memahami konsumen itu kan mengharapkannya adalah brand ya, merek tadi jelas gitu ya. Di situ apa namanya, bagaimana kita memahami dan menanggapi keinginan konsumen, menyediakan sesuatu yang unik bagi konsumen ya, di waktu dan tempat yang mereka butuhkan. Contoh ya, seperti Shopee lah atau apa namanya, marketplace-marketplace yang sudah terbangun ya sekarang, atau ketika Expedia ataupun trip advisor dapat mengidentifikasikan calon pelanggan yang tiba di kota baru dan akan memberikan informasi hotel, restoran gitu kan. Nah, ini adalah sebuah micro moment and hyper personalization di sini. Karena kita harus kan tadi kita harus paham pelanggan maunya apa kan gitu. Nah, konsumen itu kan pasti cari yang reviewnya tinggi gitu ya, terus brandnya ada jelas gitu loh. Sehingga dia akan apa namanya, cepat berinteraksi, jadi cepat terjawab keinginannya itu ya, karena memang dikondisikan disediakan langsung oleh kita para pengusaha untuk bagaimana produk kita ini ya bisa dikenal sama orang gitu ya. Dan yang keempat adalah live after cookies. Nah, live after cookies ini adalah di mana kita berbicara usia cookies dan berbicara tentang browsernya ya gitu ya, atau browser populer ya gitu. Usia cookie ini adalah kode yang disematkan pada komputer oleh situs web untuk melacak perilaku gitu ya. Dan Chrome itu akan menggabungkan browser populer termasuk Firefox, Opera dalam menarik cookies pihak ketiga. Nah, di sini kan teknologi semua ini hubungannya kan, cara-cara tren pemasaran untuk saat ini ya. Jadi ada live after cookies dan yang terakhir Bu, nanti saya tinggal satu slide lagi nih. Hybrid events. Nah, ini yang harus kita bisa lakukan dan pahami for the beginner. Jadi, hybrid event itu adalah bagaimana memungkinkan masyarakat bisa mengunjungi toko kita itu secara langsung tanpa meninggalkan rumah. Dia cukup duduk aja gitu ya, dengan jarak jauh, tapi dia sudah tahu informasi tentang eh, usaha kita atau produk kita lah bisa dikatakan. Terus membuat banyak konten ya, seperti ada testimoni gitu ya, presentasi-presentasi produk kita kelebihannya apa gitu ya, ada pertunjukan-pertunjukan dengan membuat apa ya, kalau bahasa teman-teman tuh sekarang tuh eh apa, video-video itu dibuat untuk diupload gitu ya, bikin konten-konten lah istilahnya kan. Nah, ini tentunya hybrid event ini membutuhkan VR and AR atau teknologi VR and AR. Nah, ini di mana masyarakat bisa melakukan menjelajahi secara jarak jauh untuk berinteraksi secara langsung
dan terlibat langsung dengan elemen digital atau virtual terkait dengan produk kita. Tadi yang saya sampaikan lewat Facebook, dia sudah bikin iklan di Facebook tuh kan, testimoni dan sebagainya, kegunaan produk dan sebagainya, sampai ada chat booth-nya gitu kan, sampai dia lah bisa langsung tuh nanya produk ini harga berapa, ini berapa, kan kayak di TikTok juga langsung live ya. Harganya berapa kakak? Dan karena dia lihat konten-konten tadi atau yang disebut dengan eh banyak konten tadi ya, ada presentasi ceramah dan pertunjukan yang dipertontonkan sehingga menarik untuk dilihat ya. Jadi di sini hybrid event ini menentukan melibatkan teknologi VR dan AR ini sehingga masyarakat bisa melihatnya dengan jarak jauh ya, dan bisa berinteraksi langsung ya, bisa menjelajahi dunia virtual secara langsung. Dan biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang sudah agak menengah gitu ya, dia akan menentukan sekitar kontribusi 20% dari anggaran pemasaran itu untuk kegiatan promosi dengan menggunakan tren hybrid event menjadi sebuah hal yang penting. Nah, itu kunci-kunci dalam merancang bisnis plan yang harus dilakukan pada proses kegiatan bisnis teman-teman, apalagi beginner. Jadi ini tidak hanya untuk beginner saja sih sebenarnya ya. Untuk yang sudah ada tinggal dia mempush saja di teknologi pemasaran bagaimana si produk kita itu menjadi terkenal dengan cepat ya, bisa direview dengan baik gitu ya. Tapi tentunya kualitas produk kita yang harus kita berikan. Jangan sampai teknologi ini dipergunakan hanya untuk bermain-main, tapi tanpa kita kembali ke dalam konsep pemasaran itu, berbisnis itu tadi produknya nyata ada ya, bisa real, bisa dinikmati gitu ya. Dan kualitasnya itu tidak 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 apa sih kalau bahasa teman-teman mah, tidak kacang-kacangan ya, tapi bagus gitu loh. Dari sisi rasa, dari sisi bentuk, dari sisi apa namanya, kalau jasa mah layanan gitu ya, itu betul-betul harus eh, diwujudkan terus berkesinambungan sustainability berkaitan dengan kualitas produk ataupun layanan. Itu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dan tidak membosankan ya. Jadi saya sangat senang ya, berantusias sekali apalagi bertemu dengan masyarakat di luar wilayah saya. Saya kan kebetulan di Cirebon. Nah, kan ini kita sudah bertemu dengan Serang, Jakarta, mungkin atau minimal Pulau Jawa lah ya. Kan regionalnya banyak gitu. Nah, ini yang disebut dengan teknologi. Jadi teknologi itu memiliki manfaat guna ya, dan itu betul-betul harus dimanfaatkan betul oleh kita dalam hal kegiatan berbisnis. Jadi kita juga berbisnis itu tidak boleh bohong ya, kayaknya bagus ininya kan, sebenarnya review juga bisa dibuat gitu ya, tapi kenyataannya mengecewakan. Itu dengan hanya satu review yang mengatakan produk kita bohong dan gagal, itu dampaknya akan langsung eh, terserap informasinya ya, apalagi kalau bahasa teman-teman sekarang netizen, itu ya hal sepele jadi besar gitu ya. Enggak, itu kita harus betul-betul manfaatkan momen-momen itu tadi tadi momen tadi ya, mikro momen itu yang mengarah kepada produktivitas bisnis kita gitu. Baik, Ibu Aryani, begitu untuk materi saya hari ini. Saya kembalikan kepada moderator untuk bagaimana teknis acara kita selanjutnya. Mangga, Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Dokter yang luar biasa sekali sudah menyampaikan materinya ya teman-teman. Alhamdulillah tadi sudah beberapa materi sudah dijelaskan secara detail sekali ya bagaimana kita untuk memulai awal bisnis kita ya, mulai dari plan ya, do, check, and action ya. Iya, Mungkin teman-teman mahasiswa atau mungkin teman-teman di generasi milenial atau generasi Z itu kalau dari segi pemasaran kayaknya sudah hatam kayaknya Bu ya. wah, Kalau udah pastinya. main main Cuman teknologi itu udah butuh luar biasa. fokusnya tadi ya, Ya mengarah betul. kepada bisnis Nah, gitu. betul, Bu. Nah, mungkin itu ya, mungkin yang perlu difokuskan ya. Kalau misal mungkin untuk pemasaran mereka sudah siap, Bu ya, dari segi pemasaran. Karena eh,
mereka ini tidak terlepas ya untuk bermain media sosial atau bikin konten itu, karena kalau dari segi pembelajaran saja saya lihat mahasiswa itu udah luar biasa ya, bikin PowerPoint udah bukan bikin PPT lagi, udah bikin video explainer dan lain sebagainya. Nah, Saya iya. apresiasi sekali ya. Jadi penggunaan teknologinya itu udah luar biasa gitu. Nah, namun untuk membuat bisnisnya itu ya mungkin ya butuh dibimbing lagi gitu ya, butuh difokuskan kembali dalam membuat planningnya, bahkan untuk actionnya pun perlu ada arahan gitu supaya mereka bisa memulai bisnis itu, bahkan sampai bisnisnya dibangun itu bisa bertahan gitu ya Bu ya. Karena banyak Betul. juga ya Bu ya para pembisnis yang mungkin di awalnya mereka hype banget gitu ya, tetapi Iya. ternyata di pertengahan banyak juga Tenggelam. yang hilang gitu ya. Sekarang juga Iya. banyak sekali ya yang pembisnis-pembisnis yang wah luar biasa ketika awal buka rame, tapi banyak juga Mm-mm. ditinggalkan. Nah, apa ini Iya, yang salah gitu ya ya? betul. Nah, mungkin kita bisa didiskusikan ya teman-teman, buat para hadirin, untuk para peserta atau teman-teman mahasiswa di sini yang ingin memulai usahanya namun masih bingung gitu ya, mulai dari mana atau mungkin sudah punya usaha, bagaimana nih mempertahankannya gitu ya. Nah, coba teman-teman boleh didiskusikan, boleh ditanyakan kepada pemateri kita hari ini, bagaimana untuk mengatasi berbagai permasalahan yang teman-teman hadapi dalam memulai bisnis atau dalam mempertahankan bisnis yang sudah teman-teman miliki. Oke, silahkan teman-teman, dipersilahkan untuk dibuka sesi tanya jawab. Kali ini silahkan 3 orang penanya dulu, boleh bertanya, boleh raise hand atau di chat kolom komentar boleh. Oke, silahkan. Siapa? Ada Joy tuh. Ada Joy, silahkan Joy. Yang lain? Joy dulu saja ya, supaya nanti Oke. teman yang lain boleh. Silahkan. Oh, ini Joy, salah satu mahasiswa saya juga Bu. Oh Kemudian gitu. Ini kebetulan beliau mahasiswa saya juga hadir kayaknya nih. oh iya, ini beliau Halo ini UMC, ada tolong. UMC, mana UMC? Coba disapa dulu Semangatnya. ya. Iya. Mahasiswa UMC ada, mahasiswa Unbaja ada. Oke, Hadir. kayaknya banyak ya hadir ya. Iya. Iya, Oke. ada Gifari, kebetulan mahasiswa saya itu Gifari. Oh iya iya iya. Alhamdulillah. Ini Joy ini Bu salah satu influencer juga kayaknya Bu nih ya. Wah. Nah, kalau masalah konten sudah hatam nih. Waduh, saya kayaknya Ya. kalau masalah itu pasti kalah ya. Tinggal bagaimana nih mempertahankannya ya. Iya. Silahkan Joy, dipersilahkan ke bertanya. Oke, baik. Terima kasih ibu-ibu yang sangat luar biasa ini ya. Waduh, terima Nah, kasih. oke. Sebetulnya ini tuh bukan masalah bisnis ya, tapi saya ingin mengembangkan apa yang sedang saya bangun gitu loh. Mm-mm. Nah, saya kan punya kursusan pribadi, dan itu kelasnya itu ada 2, yaitu yang satu kelas reguler dan satunya private tuh. Nah, yang saya mau tanyakan adalah bagaimana sih cara membangun agar apa yang sedang saya usahakan dan saya bangun itu bisa di apa ya, dijangkau oleh masyarakat luas gitu tuh, Bu. Nah, step-step apa saja sih selain saya harus mempunyai tim gitu? Otomatis dong harus punya tim. Nah, step-step apa saja dan bagaimana caranya? Soalnya tidak bisa kita pungkiri sudah banyak brand-brand besar yang sudah Mm. dipercaya dan legal gitu kan. Nah, saya kan masih independen gitu tuh. Nah, bagaimana sih caranya untuk membangun agar yang saya usahakan menjadi lebih besar itu? Baik, terima kasih. Oke, Oke, terima terima kasih kasih Joy. Mas Ya, Joy ya, Ya, menarik. Berarti Mas Joy ini bidang usahanya adalah jasa layanan ya, Mas Joy? ya, jasa pendidikan. Iya, layanan kan berarti. Betul. Iya, produknya produk layanan maksud saya. Oh ya. Nah, jadi menarik ya, apalagi masih apa namanya membangun ya istilahnya gitu, Mas Joy. Apa saja sih yang harus dibangun ya, dikembangkan gitu. Ah, mungkin saya tadi menyorotinya kaitannya dengan pemasaran apa teknologi pemasarannya Mas Joy. Jadi Mas Joy ini kan kalau lembaga
layanan pendidikan ini kan mestinya kan sudah punya web ya, sudah punya sistem informasinya gitu ya. Nah ini yang tadi yang saya sampaikan, bagaimana Mas Joy mampu membangun pemasaran tadi produk layanannya itu agar si lembaga ini bisa dikenal oleh masyarakat umum. Tentunya tadi kan kalau bisnis itu kan kita tidak boleh terlepas dari 4 tadi yang kita lakukan ya. Apa tadi apa namanya? Plan, do, check, and Plan, action. Check, evaluasi tadi dan evaluasi. apanya perbaikannya tadi ya. Jadi kan kita membangun sebuah kalau ini kan pengembangan bahasanya kan kalau Mas Joy mungkin. Nah, nanti kelemahan-kelemahan kita itu di proses itu apa ya, itu kan harus terus diperbaiki. Nah, itu fokus kepada si produknya, tetapi kepada strategi pemasarannya ini Mas Joy yang perlu dibangun, yaitu tadi bagaimana si lembaga Mas Joy ini bisa dikenal. Berarti kan di situ Mas Joy harus bikin konten-konten kreator yang menarik sehingga orang tuh mau datang gitu loh. Ini tuh apa bimbel atau misalkan gitu apa sih yang menarik gitu kan. Tapi ketika dari layanan virtual tadi bagaimana mengembangkan memix realita dengan metaverse tadi, di situ mereka merasa mendapatkan informasi itu dengan baik gitu ya, sehingga dia keinginan untuk mengetahuinya terus, direview terus gitu kan. Sampai akhirnya dia mungkin kalau tertarik itu akan mendaftar gitu. Tapi tentunya semua itu dilakukan harus juga menentukan kualitas pelayanannya. Jadi layanan lembaganya itu harus kan kalau teori pemasaran itu ada reliable, assurance itu ya yang harus kualitas layannya itu memang harus terpenuhi gitu Mas Joy. Kaitannya dengan keinginan kenapa orang tua mau menitipkan anaknya les di lembaga itu gitu kan. Karena kan intinya kan membantu yang tadinya mereka tidak mampu menjadi mampu gitu kan. Itu tadi yang saya sampaikan adalah dari pemberdayaan tadi ya, itu masalah pengembangan di SDM jasa layanan pendidikannya gitu di produk Mas Joy-nya tadi ya. Jadi apa namanya, kalau teori pemasaran itu kan jelas fisik itu layanan area belajarnya gitu menarik. Pikirkan tuh modalnya Mas Joy, nggak murah ya. Tapi tadi jangan apa namanya, jangan karena kita terpaku modal, tapi kita tidak berkreasi gitu. Nah, itu terus harus reliable ya, harus responsif, harus assurance dan empathy. Nah, itu secara teori kualitas pelayanan itu harus terpenuhi, Mas Joy, karena itu memang yang diminta. Artinya teori sudah membuktikan di dalam produk layanan jasa itu 4 dimensi itu penting harus terwujud karena itu produknya, makanya kualitas produknya. Nah, selanjutnya tahapannya kalau sudah punya tadi pembeda gitu ya si jasa pendidikannya ini dengan yang lain bisa berkompetisi, artinya bersaing tuh saya juga bisa melayani itu. Nah, strategi pemasarannya tadi teknologinya harus tersentuh. Memang kalau mau kan sekarang mah ya tidak ada bahasa kalau teknologi walaupun mahal. Kalau mahal itu kan karena kita harus butuh butuh beli apa namanya layanan kaitan untuk bisa di online tadi. Tapi kan pasti ada cara yang murahnya lah gitu. Maksud saya efisiensi ya, bukan murahan loh ya, tapi efisiensi. Efisiensi itu kan kita sesuaikan dengan rancangan kemampuan, rencana kita, dan bisa dilakukan gitu. Ini bisa di do gitu kan tadi do penting banget untuk bisa dilakukan dengan tadi kan simple ya prosesnya kan cuman plan, do, check, and action. Itu harus kuat, Mas Joy. Jadi proses penyempurnaannya itu jangan abang udah laku dilupain. Jangan. Justru penting banget untuk
dijaga dan terus ditingkatkan. Jadi kualitas layanannya juga tetap harus dikembangkan, Mas Joy, karena layanan jasa pendidikan itu kepuasannya tadi konsumen tadi kan, anak saya yang tadinya tidak berdaya jadi berdaya udah masuk ke lembaganya Mas Joy. Itu saya yakin kacang goreng nantinya Mas Joy. Ya enggak? Iya, artinya pun dicari gitu. Dan itu tadi teorinya Bernard itu menurut saya itu bagus banget, Mas Joy. Itu materi saya boleh diambil, bisa di itu kan ya, bisa di copy, bisa di ini dilakukan gitu loh. Jadi kita harus bisa mengelola yang reality menjadi metaverse. Sekarang layanan online, Mas Joy. Ya, Yang ya. harus Mas Joy punya kualitas produk itu. Walaupun ketemunya online, tapi ilmunya dapet gitu loh. Jadi anak-anak bisa fokus dan tertarik. Berarti kan SDM-nya harus disiapin sama Mas Joy. SDM-nya yang tadi saya sampaikan, dia memahami betul tentang layanan dianya dan dia harus punya perubahan. Dia punya berubah terus gitu. Tuntutan perubahan itu kan harus ada ya. Yang dia punya keterampilannya si SDM-nya atau guru-gurunya ya dikembangkan terus dengan menggunakan teknologi dan jangan lupa Mas Joy insentifnya karena itu ketika karyawan kitanya itu puas dia tidak mau meninggalkan lembaganya Mas Joy karena sudah nyaman ya dengan insentifnya dengan keadilan organisasinya. Ah, itu kan munculnya kepuasan kerja kalau karyawannya ya, gitu. Sehingga dia akan membuat terus keterampilan-keterampilan memajukan perusahaannya Mas Joy. Jadi Mas Joy sebagai leadernya harus punya leadershipnya gitu loh. Jadi kita perlu perlu memahami kebutuhan si SDM lembaga Mas Joy itu apa sih Mas Joy itu gitu kan. Kalau kita mau menggunakan teknologi, berarti kan jadi perkembangan layanan teknologinya yang harus dipersiapkan, infrastruktur dan sebagainya. Sekarang tuh banyak hacker kan ya, itu juga bisa apa dirusak gitu ya. Nah, kan kalau yang aman itu yang mahal, yang bayar. Kalau yang gratis-gratis itu pasti kena hacker gitu kan. Ya kan Mas Joy? Jadi memang artinya semua mahal betul, tapi kan di hal harga mahal itu pasti ada sesuatu yang bisa kita ambil tuh maksudnya saya pakai data inilah yang masih aman gitu ya untuk konsumen saya yang menggunakan layanan jasa saya gitu. Nah, jadi kalau berkaitan dengan teknologi, Mas Joy harus punya SDM yang paham betul di bidang informatika. Penting banget. Jadi teman-teman, orang manajemen, kita kan nggak tahu informatika, tapi kita kalau paham menggunakannya, kita punya permintaan gitu loh kayak ke SDM kita. Saya maunya yang seperti ini. Gimana caranya? Kan gitu. Kalau jadi owner kan harus begitu, ya nggak? Ah, jadi ilmu Bernard tadi, Mas Joy kalau diimplikasikan itu luar biasa banget menurut saya. Untuk saat ini karena memang teknologi sekarang yang berperan itu atau inovasi teknologi yang memiliki peran untuk mengembangkan usaha kita. Apalagi usahanya udah ada, ya itu teknologi pemasarannya aja yang perlu dikembangkan. Tapi pemasarannya udah canggih, tentunya produk kitanya harus canggih dong. Nggak bisa kalau kitanya memaskarkan udah teknologi bagus, tapi produk kitanya nggak kita kembangkan ya nggak bisa dong. Tadi kualitas pelayanan tadi Mas Johan, Mas Joy, gitu? Ya. Gimana Mas Joy? Oke, baik Ibu, terima kasih. Ada lagi satu yang harus saya Oke. Wah, menarik nih. Butuh kopi darat nih berarti. Ya, ayo, Dokter. Gimana? Oke, silahkan Oke. Mas Joy. Oke, sebetulnya untuk promosi itu saya memang betul belum terlalu menegaskan pada sosial media. Paling saya membuat konten-konten saja ya. Ya. Nah, di dalam realitanya, di dalam khususnya sih untuk kelas offline ya. Nah, kadang ada sebuah kendala seperti ini. Banyak permintaan, tapi saya belum punya tim. Nah, tim ada, tapi ketika banyak permintaan tidak ada tim. Nah, terus ketika saya punya tim banyak nih permintaannya yang berkurang malah. Nah, ya memang kadang begitu ya. Kayak misalkan gini loh, kalau akreditas sudah unggul kok malah peminatnya nggak ada. Nah, ya gimana tuh? Jadi Mas Joy
Ya tadi fokus kita tadi Mas Joy kan berarti kalau gitu fokusnya fokus ke tim tadi udah tapi Mas Joy mengabaikan berkaitan dengan pemasarannya Mas Joy. Jadi itu kan itu harus seiring Mas Joy. Kita punya SDM-nya nih. SDM-nya udah begini, pemasarannya nih tetap harus dijalankan, tim pemasaran harus tetap jalan. Jadi memang kita butuh tenaga ahli pemasar. Ya sebenarnya itu bisa dibangun ya, Mas Joy, nggak harus bayar SDM yang mahal, tapi bisa diproses oleh Mas Joy sebagai pengusahanya gitu ya. Yang dia, jadi dia memasarkan si layanan jasa Mas Joy ini nggak boleh berhenti gitu loh. Walaupun ada apalagi sudah punya web ya, artinya kan tadi saya bilang kan ada yang disebut dengan NLP itu loh Mas Joy. Nah ini gimana caranya bisa ke sana gitu loh arah layanan jasa Mas Joy tadi ada NLP Natural Language Processing-nya yang harus dibangun. Bagaimana tadi bisa membangun salinan-salinan pemasaran yang menarik audien tadi kan testimoni dan sebagainya itu kan perlu dibangun Mas Joy itu ya. Jadi kan eh, kalau udah punya web kan kita pasti berhubungan dengan Google tuh. Nah ini bagaimana nih bisa sinkron dengan Google masuk smart algorithm tadi ya, sehingga bisa terbaca gitu oleh calon-calon pelanggan gitu ya. Nah ini kan harus dikelola semua orang pemasaran, orang IT, Mas Joy. Nah jadi kan memberikan layanan chatbot itu harus ada di browsernya lembaganya Mas Joy tadi. Mereka nanya tiba-tiba langsung chat gitu kan. Nah, jadi kita kan tadi mixed reality and metaverse, terus betul-betul memanfaatkan micro moment untuk menentukan hyper personalization tadi. Jadi hasil-hasil dari TripAdvisor yang pernah mengunjungi Mas Joy nge-review di web gitu ya, yang itu akan memberikan informasi-informasi. Kalau jadi kan eh, oh mau cari kursus komputer keluarnya itu perusahaannya Mas Joy gitu loh, ada review bintang 4 bintang sekian, nah itu kan perlu dikelola itu ya, sehingga ya tadi kan saya bilang itu pemasarannya merupakan hybrid event itu penting banget gitu Mas Joy. Berarti itu ya, Bu. Ini kita pemasaran dulu atau baru membuat tim? Atau tim dulu baru pemasaran menurut Ibu bagusnya? Kan bahasanya jadi kayak gini, telur dulu apa ayam dulu apa telur dulu kan gitu ya Mas Joy. Ya bisa, bisa. Ya, jadi tinggal Mas Joy itu potensinya ada di mana dulu nih. Saya punya ayam, ayamnya gimana nih jadi bertelur-bertelur gitu kan. Jadi fokus kemana dulu yang potensi kitanya di mana, sambil yang lainnya terus akhirnya dilengkapi gitu loh Mas Joy. Jadi tidak jamin udah punya tim ini akan sukses, nggak jamin. Tapi kalau si tim itu tidak dikondisikan untuk mengarah kepada apa yang menjadi fokusnya Mas Joy, itu pasti akan lama kalau seperti itu. Jadi memang harus punya tim pemasar khusus, Mas Joy itu penting banget yang dia memahami tentang informasi teknologi itu penting banget. Karena coba perhatikan marketplace, terus perusahaan-perusahaan yang udah besar kan modalnya udah gede ya Mas Joy, sehingga Ya. mereka fokus ke situnya tinggi gitu ya, sehingga review dan lain sebagainya bagus terus dan lain sebagainya. Nah, kita kalau yang masih kecil, jadi prosesnya di terus dilakukan dengan ada kekurangan ini kita tambahin tadi 4 aktivitasnya jangan dilepas gitu loh Mas Joy. Jadi fokusnya Mas Joy yang tadi timnya udah oke nih berarti kan tinggal ke si pemasaran harus tetap jalan tuh Mas Joy gitu loh. Karena kita kalau udah punya SDM yang bagus kan kita juga harus ngeluarin dong, harus menggaji orang loh. Ya enggak? Ya. Ini jadi jangan disia-siakan gitu loh. Jadi fokus ini ada, yang lain fokus terkait dengan pemasarannya gimana sih perusahaan Mas Joy itu terkenal dan bisa betul dirasakan betul gitu loh nilai layanannya. Jadi pemasarannya iya, SDM-nya iya Mas Joy gitu. Atau mau gimana dulu kalau pemasaran udah bagus, taunya orang udah datang SDM-nya kita nggak siap, bahaya karena berarti kita
kita strategi yang udah kita bangun mahal di dunia maya itu tidak direalisasikan dengan kualitas layanannya, ya itu akan ditinggalkan. Artinya kan sekarang tuh kan saya bilang tadi, netizen itu cepet banget responnya. Sedikit aja salah tapi udah kayaknya langsung besar gitu ya. Nah, itu namanya kualitasnya kita yang harus kita jaga gitu. Berarti kan kualitas produk Mas Jo ini kan layanan pendidikan kan. Nah, itu yang tetap nggak boleh diabaikan karena itu produk kitanya gitu loh. Itu produk real kitanya yang bagian dari usaha kita gitu. Gitu. Jadi memang harus seiring. Nah, tapi kan memang kalau ideal susah pasti ya gitu. Tapi semua proses itu dievaluasi gitu loh. Kekurangan ini apa? Kita masuk lagi kepada layanan rancangan, fokusnya di mana. Jadi jadi bertumbuh gitu loh Mas Joy. Tahapannya itu saling terus dilengkapi. Jadi tidak bisa hanya satu fokus aja, tapi fokus-fokus yang lain juga harus dikondisikan. Berarti gini, tadi kan saya jelaskan kaitan dengan eh, bisnis risknya kan, prosesnya tetap harus dilakukan, SDM-nya juga harus difokuskan, keuangan juga harus difokuskan. Kan tadi saya sampaikan basic business model risk itu 3 ya, harus kuat dipegang gitu ya. Di mana risk model itu kan tadi resiko eksternal, resiko internal, dan sumber daya informasi itu yang Mas Joy harus update terus karena Mas Joy kan pemilik usahanya. Jadi Mas jadi tidak Mas Joy punya keinginan yang ngejalin anak buah enggak, tapi proses Mas Joy-nya juga terus harus dikembangkan Mas Joy karena keberhasilan timnya itu tergantung dari Mas Joy juga. Gitu Mas Joy. Gimana? Oke, Sudah Semangat, terjawab semangat. sepertinya. ya. Saya kan memang akademisi gitu ya. Hmm. Justru kita kan sebenarnya influencer ya. Kami ini influencer sebetulnya. Ketika kami itu memberikan influencer itu dapat gitu ya. Itu kesuksesan kami tuh itu. Gitu. Hmm. Kalau saya ngerasanya karena saya sebagai orang akademisi, konsep-konsep kita bisa direalisasikan oleh praktisi itu menjadi sebuah kesuksesan bagi kami gitu. Karena memang harus match tuh antara teori dengan praktek, tapi Iya. matchnya itu kan pasti ada errornya pasti ya gitu. Kesempurnaan itu tidak akan dihasilkan hanya langsung satu kali, tapi by proses tadi. Ketika itu prosesnya terus berjalan, saya yakin itu menjadi sebuah apa ya rancangan kesuksesan di masa depannya yang bagus. Hmm. Oke, sudah terjawab ya Mas Joy ya. Oke, terima Oke, kasih atas waktunya. oke, Sangat terima kasih Bu membantu. Dokter tadi ya. Ya, Mungkin yang perlu mudah-mudahan ditingkatkan. memberikan inspirasi bagi Mas Joy. Saya Iya, semangat ya Mas amin Joy. amin. Nice, Insya nice. Allah lancar lah usahanya ya. Mungkin itu ya Amin. yang perlu ditingkatkan kualitas pelayanannya Hmm. ya, bangun tim dan juga pemasaran beriringan ya, supaya tetap bisa bertahan dan juga tingkatkan nilai tambah produknya supaya bisa menjadi oh ini beda loh dengan yang lain gitu Ya, kan ya. betul. Oh ini lebih menarik, oh ini lebih sukses nih bisa bisa meluluskan atau bisa banyak testimonial gitu ya. Biasanya itu Reviewnya ya. Mas Joy, Testimoni dan review itu bimbingannya penting udah ya, masuk Bu. PTN berapa ratus Nah, gitu gitu ya. betul betul. Iya, Itu saya Itu penting juga penting. banget. kalau sudah beres kelas online atau mengajar saya juga kan upload tuh di Instagram. Jadi supaya Iya, orang-orang oh seru tuh belajar sama itu terus. Kenten. Jangan Hmm. jangan lepas itu Mas Joy. Iya, Penting iya betul banget itu. betul. Bahkan harus setiap hari bahkan ada kalau pemasaran tuh sekarang ada waktunya gitu ya. Kayak Iya. misalnya Shopee aja itu kalau kalau live itu kan semakin sering live semakin tinggi ya ininya apa namanya performa tokonya gitu. Nah, begitupun dengan usaha kita ya. Mungkin kalau dari segi Betul. pemasaran jangan sampai terlepas gitu ya. Harus terus menerus ya konstan gitu ya. Nah, itu mungkin ya Mas Joy Ya, untuk terima kasih. pertanyaan dan jawabannya sudah terjawab dan untuk yang lainnya, teman-teman yang lain barangkali ada yang mau ditanyakan, didiskusikan dari peserta yang lain. Ayo dari UMC, Givari. Sini anak saya sering, kalau saya ngajar pasti nanya terus nih. Oh iya, iya, boleh Ya, nih. Ibu izin bertanya. Oh iya, silahkan, Saya silahkan Givari Gifar. dari UIT berkaitan dengan tema How to Create Business for Beginner ya.
saya juga bisa dibilang for beginner juga, yang dimana saya mencoba beberapa bisnis atau beberapa yang bisa menjadikan tambahan-tambahan untuk mahasiswa seperti saya. Sebagai penjual kan kita harus bisa untung gitu ya, untung atau mencapai sesuatu yang kita dapatkan. Dan juga harus mempertimbangkan atau menargetkan keuntungan itu dengan cara yang tadi Bu Sari sampaikan. Pertama dengan cek selera pasar, menawarkan layanan promo atau paket hemat, beli mudah datang cepat dan sebagainya. Nah itu tuh saya tuh udah melakukan semuanya gitu Bu, tapi nggak tahu kenapa lambat laun tuh berhenti usaha atau bisnis saya. Pertanyaannya adalah bagaimana? Mungkin ini terkait dengan harga juga, terkait dengan harga yang saya patokan juga. Pertanyaannya adalah bagaimana saya menetapkan harga produk saya ini agar tetap kompetitif gitu di beberapa penjual atau beberapa bisnis yang lain atau bisnis yang sama. Tetapi dengan harga kompetitif ini tetap tetap menghasilkan atau tetap menguntungkan bagi saya gitu. Yang tadi Ibu Sari sampaikan juga agar bisnis kita itu survive atau bertahan di pesaing-pesaing yang kita dapatkan. Mungkin demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Givari. Bu Arianti gimana? Langsung saya jawab. Boleh Bu, silahkan. Ya, Boleh baik. Givari, tadi ya yang disampaikan bahwasanya sudah semuanya udah dilakukan tuh 5 tips tadi ya dalam proses pengembangan produk atau apa namanya mau berbisnis itu kan. Sudah nilai produknya ada gitu ya. Terus memberikan sampel produk juga sudah gitu ya. Dan apa namanya menyesuaikan dengan selera pasar gitu semua sudah dilakukan nih Bu, tapi kok kenapa sih apa namanya malah saya kok tidak berkembang gitu ya, tidak artinya kita kan bisnis itu butuh untung kan. Nah, bagaimana penentuan juga dengan harga kompetitor. Jadi Givari, kalau di dalam eh, eh, ekonomi itu ya, atau di dalam dunia ekonomi, pertama itu Givari ini punya produknya masuknya pasar apa nih Givari? Maksudnya kita produk Givari ini untuk masuknya ke pasar itu sebagai follower atau sebagai apa pembuka pasar baru? Mungkin kalau masih kecil follower lah udah pasti ya. Produknya sudah banyak kompetitornya gitu kan. Nah, di situ kan kita sudah punya nilai nih Bu, beda. Tapi kok tetap aja ya saya kok pemasarannya nggak bagus. Kalau pemasaran nggak bagus, otomatis untung juga nggak bagus dong gitu kan poinnya. Jadi memang kalau penentuan keuntungan kita jualan bisnis itu pasti dapat untung, pastilah. Cuman tadi Givari kalau produk kita apa substitusinya banyak, itu untungnya jangan mikir pengen gede dulu. Tetapi yang penting penjualannya banyak dulu. Kalau penjualannya banyak, itu pasti untungnya juga lumayan. Jadi yang kita cari kan kita udah punya kualitas produk udah punya nih, punya value juga. Nah, ini kita berpikirnya gimana caranya produk saya terjualnya banyak, bukan untungnya yang gede loh ya, tapi terjualnya banyak. Ketika terjual banyak, maka di situ keuntungan pasti dapat. Artinya, Givari harus melakukan proses tadi bagaimana si produk kita bisa dikenal terus. Jadi jangan udah sekali itu merasa udah ngenalin aja. Enggak begitu. Tapi terus dilakukan. Jangan bosan itu. Testimoni-testimoni nih. Saya punya produk boleh dicoba dulu. Setelah coba, kalau nggak bagus, maksudnya nggak harus bayar gitu dengan mencoba juga kan gitu. Itu kan tadi memberikan sampel ya. Misalkan dari Facebook nih, ada teman Facebook, aku mau dong Gip nyobain gitu produk kamu. Ya kita harus create. Jadi kan kita berhitung nih. Kan kalau testimoni itu atau ngetes sampel itu kan nggak banyak ya. Dan jangan dikirim, harus ketemu kalau itu Givari. Tadi ya. Terus tadi terus dilakukan testimoni, artinya sampel-sampel, apalagi kalau kita usahanya masih kecil, itu pasti butuh sampel untuk contoh ya, untuk orang, ih enak ya ternyata saya mau beli nih. Nah, kayak kemarin kan hasil KKM tuh, anak-anak produknya testimoni dulu baru tuh dosen atau lainnya mau beli gitu kan.
Nah, itu harus dikondisikan, dihitunglah itu si produk sampel itu di dalam biaya produksi. Jadi sudah tercover dari harga yang mau kita launchingkan gitu. Nah, untuk apa namanya si harga, ya kita teori ekonomi aja mengatakan kalau kita ingin membangun pasar atau permintaan, maka kita harus cek harga produk pesaing atau produk barang lain. Nah, produk kita nggak boleh lebih mahal dari produk itu, apalagi produk itu udah punya brandnya tinggi ya. Pastinya kan harus lebih murah. Tahu kalau kita menyaingi produk yang sudah ada punya branding, baru kalau kita sudah besar, gitu kan? Nah, jadi apa namanya kalau kita meniru produk yang lain, misalkan keripik nih, saya coba keripiknya rasa bukan stroberi yang biasanya stroberi, tapi rasa kubis misalkan gitu ya. Ah, ini yang harus kan ya harganya ya harus sesuai dengan biaya produksi, keuntungannya kecil aja dulu Givari menentukan harganya, jangan langsung besar dulu ya karena kita masih pemula istilahnya. Kalau yang sudah branding kayak Mas Joy kan sudah lembaganya jelas berdiri, udah punya kan brandnya, udah agak kuat gitu. Ini aja untuk memulai pemasaran yang bagus mereka juga butuh prosesnya effortnya lebih besar gitu kan. Apalagi kita yang betul-betul masih pemula banget gitu ya. Jadi jangan sungkan untuk kasih sampel itu, karena itu menjadi sebuah testimoni gitu loh. Jadi harganya juga menentukannya ya tentunya pasti harus ada untung, tapi tidak terlalu besar. Jadi kita harus kalau yang pemula itu ngajar kuantitinya dulu. Karena kalau kuantitinya udah banyak, artinya sudah nge-branding tuh. Nah kan proses untuk branding itu kan nggak tiba-tiba itu butuh pembuktian-pembuktian kan, apalagi kalau makanan ya, layanan jasa juga sama gitu. Nah ini apa namanya diproses terus Givari, jangan kapok gitu ya, karena wirausaha itu harus memahami tentang siap untuk beresiko. Tadi 3 proses yang harus dilakukan, kita terus harus ngecek tadi. eh, Eksternalnya persaing kita siapa, internal kita yang kita punya anggarannya berapa ya, kita bisa membangun, kita juga produk kita patuh terhadap aturan, produknya tidak jadi penyakit bagi orang lain yang mengkonsumsinya kan gitu ya. Dan kait dengan SDM kan itu kan masuknya nanti ke biaya, masuk biaya itu kan masuknya nanti ke harga nanti ujung-ujungnya kan. Nah, kalau masih kecil-kecil ya tentunya kan modal SDM-nya juga nggak besar mungkin. Nah, yang harus dibangun tadi seperti saya sampaikan ke Mas Joy, prosesnya kita tidak boleh berhenti, pembangunan si SDM-nya juga tidak boleh berhenti dan pengembangan keuangan juga tidak boleh berhenti. Jadi harus dibedain Givari mana untung, mana untuk biaya yang dikeluarkan kebutuhan pribadi. Nah, ini yang menjadi selain kelemahan dari para UKM tidak bisa memanage keuangan, mana uang bisnis, mana uang pribadi atau menjadi keuntungan. Nah, ini harus ketat ya, harus ikat pinggangnya kuat gitu ya. Jangan baru untung sedikit, aduh udah poya-poya udah itu udah pasti nantinya nggak lama, nggak sustain. Tapi kita harus mengukur resiko tadi yang disebut resiko pembiayaan-pembiayaan yang harus kita keluarkan itu tetap harus dikeluarkan Givari karena itu untuk proses pengembangan produk kita. Jangan sampai tadi kan saya sarankan strategi pemasaran dengan menggunakan teknologi AI itu kan juga butuh biaya pastinya kan. Kalau kita mau masuk ke Google, masuk ke ini itu pasti ada biayanya dan itu nggak murah gitu. Nah, harus dirancang ke arah sana gitu loh untuk pengelolaannya. Karena teknologi atau pemasaran dengan menggunakan teknologi itu penting banget kalau menurut saya. Tadi kan sekarang kan kita ada sosial media yang jangkauannya kan masih kecil ya, hanya pertemanan kita saja. Tapi eh, keterujian tadi, jadi kamu udah harus belajar tentang AI, VR, MR, itu harus mulai dipelajari dari sekarang. Bagaimana kita mengkombinasi antara realita dengan virtual. Jadi kepuasan pelanggan sih sebetulnya.
yang dikelola itu kepuasan pelanggan sebetulnya. Jadi melalui AR, MR itu kan interaksi langsung. Orang kan tuh sekarang belanja tuh nggak mau loh ke toko, apalagi angkatan teman-teman gitu ya, maunya online aja. Nah itu yang harus dikembangkan, Givari. Onlinenya jadi kalau yang mahasiswa mungkin jangan yang mahal dulu ya, yang gratisan dulu aja dimanfaatin gitu. Tapi itu harus continue. Nggak bisa, saya udah aja. Nggak bisa. Tapi harus continue tadi. Terus dilakukan karena itu proses, Givari. Jadi proses itu jangan dihilangkan. Kebanyakan UKM itu prosesnya hanya beberapa kali saja, kesananya tidak dilakukan sehingga mengeluh, saya kok nggak berkembang ya, jualan saya nggak dapat banyak karena dia prosesnya tidak dilakukan gitu loh. Padahal itu pemasaran itu penting dan terus harus harus tiap hari harus harus apa namanya, orang pemasarannya harus bagus gitu. Nah, kalau mahasiswa kan pasti mahasiswa sendiri lah ya jualinnya itu. Nah, ini harus effortnya lebih tinggi ya, Ya. Givari. Masalah untung pasti dapat. Pasti, nggak mungkin dagang kita nggak untung. Tapi jangan besar dulu kalau pemula. Kita target branding tadi dengan kuantiti orang belinya lebih banyak. Konsumen kita sudah nyari konsumen yang banyak. Pelanggan, nyari pelanggan gitu ya. Gitu Givari. Ya, Baik sudah Bu, terima terjawab ya. kasih. Terima kasih. Oh, oke. Ya, begitu ya Mas Givari, sudah terjawab ya pertanyaannya. Alhamdulillah. Jadi memang perlu perkuat pemasaran dan perlu kuat pengelolaan keuangannya, ya. Harus apa ya, jangan tergoda gitu, jangan mentang-mentang aduh baru punya untung udah diambil gitu ya. Kumpulin aja dulu gitu ya. Nambahin Kumpulin modal dan kan jangan sampai keuntungan itu ya. Iya betul, puter dulu gitu ya modalnya sampai misal sudah terkumpul baru bisa digunakan. Jadi harus tegas ya Bu ya, harus Betul. tegas kalau misalnya itu usaha meskipun usaha kita sendiri, kita yang mendirikan, tapi tetap harus ada pembeda ya, mana uang pribadi, mana uang usaha gitu ya, Ya, supaya betul. tetap bisa bertahan usahanya begitu. Ya, oke baik teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi? Boleh silahkan. Kalau tidak ada, mungkin dicukupkan saja kali ya. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Di kolom chat saya cek dulu. Nah, tidak ada ya. Oke, teman-teman mungkin cukup saja kali ya Bu ya. Kalau tidak ada yang bertanya, dicukupkan saja. Ya. Oke, kita cukupkan saja. Dan untuk informasinya, teman-teman, untuk yang belum mengisi daftar hadir, silahkan mengisi daftar hadirnya dengan nama lengkap, ya. Bagi yang detailnya, silahkan ditambahkan detailnya untuk sertifikat, ya. Silahkan teman-teman yang belum mengisi daftar hadir, untuk linknya sudah dikirimkan di kolom komentar, di kolom chat, ya. Baik, mungkin itu saja untuk acara webinar kita kali ini dengan tema How to Create Business for Beginner dengan pemateri yang luar biasa. Dan alhamdulillah teman-teman semua sudah tercerahkan ya. Bagi yang masih bingung atau masih dalam apa ya, masih membangun atau mungkin bagaimana mempertahankan, insya Allah tadi sudah dijawab semua oleh Ibu Dr. Sari, yang insya Allah teman-teman semua di sini menjadi terinspirasi ya untuk membuka usaha gitu ya. Membuka usaha baru meskipun ya kecil-kecilan ya nggak jadi masalah, insya Allah. Kalau teman-teman mahasiswa biasanya jiwa semangatnya itu tinggi ya, karena saya mengalami dulu saat kuliah. Wah, jiwa usahanya tuh tinggi banget Bu gitu Iya, ya. betul. Usaha apapun ya, hal-hal terkecil pun dijual gitu ya, karena memang semangatnya beda gitu ya. Nah, namun ya seiring berjalannya waktu akhirnya ya ini karena tidak bisa mempertahankan akhirnya ya ditinggalkan gitu. Nah, justru lebih bagus teman-teman di sini yang sudah punya usaha ataupun yang sedang membangun, mudah-mudahan bisa mempertahankan sampai menjadi usaha yang besar gitu ya. Jangan karena terbawa oleh teman dan lain sebagainya akhirnya hilang gitu ya. Nah, itu ya mungkin Ibu untuk acara kita hari ini mungkin dicukupkan saja. Insya Allah apa yang disampaikan oleh Ibu kita, pemateri kita hari ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi inspirasi untuk teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman peserta lainnya yang untuk bisa berusaha atau bisa mengembangkan lebih baik lagi usahanya.
Nah, itu saja untuk hari ini. Sebelum ditutup, kita ada foto bersama terlebih dahulu. Kepada para peserta, mohon diaktifkan terlebih dahulu kameranya untuk foto bersama. Silahkan, para peserta, boleh diaktifkan kameranya. Kita akan foto bersama terlebih dahulu. Ini ada 3 slide, kemungkinan kita akan bagi 3 sesi foto. Sesi foto pertama, silakan diaktifkan dulu. Ahmad Ansori, Listianti, Bella, Julia, Sahul, Nazula, Aulia, Putri. Oke, kita mulai foto bersama. Untuk sesi pertama, boleh tunjukkan senyum termanisnya, gaya terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, ini sesi pertama. Kemudian sesi kedua, sebentar. Bentar. Oke, sesi kedua. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Kemudian sesi ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, itu untuk foto bersama dan untuk mengakhiri kegiatan hari ini, kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga apa yang kita ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan menjadi inspirasi untuk kita semua. Dan semoga yang sudah punya Amin. usaha semakin berkembang dan semakin maju dan menjadi pembisnis yang sukses di kedepannya nanti. Amin. Amin, amin, ya rabbal Amin. alamin. Terima kasih banyak. Saya selaku MC dan juga moderator mengucapkan mohon maaf jika ada kata ataupun perbuatan yang salah, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Saya mohon maaf. Terima kasih. Kita akhiri webinar hari ini dan saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur Iya. nuhun, Ibu Ibu Dr. Sari, Indah, hatur Ibu nuhun ya, Arianti. sami-sami. Ya, terima Mohon kasih maaf Ibu. apabila ada Terima kekurangan. kasih telah berbagi ilmu, manfaat Ya, banget. baik. Ya, Bu Izin Dokter. live Bapak Ibu semuanya sampai Mangga bertemu Ibu. di lain kesempatan. Mangga, Ya, Mangga, hatur silakan. nuhun. Sami-sami Bu Linda, mangga. Ya, Ya, terima. mangga-mangga. Nuhun Izin sadayana. lab ya, teman-teman. Terima Terima kasih Nuhun Bu atas Aya, kehadirannya. nuhun Bu Linda, nuhun Ibu Dokter. Terima kasih Bu dosen. Masya Siap. Allah. Wah, ini ada dosen Unpam nih. Itu Iya. untuk absen, teman-teman silakan diisi ya. Ya, jangan lupa absennya ya. Mana itunya? Daftar hadirnya ya, Ada di linknya ya. kolom chat. Di kolom Ada chat, kolom Bu. chat ya. Masih ada nggak? Ini sepertinya baru, bukan baru sih, ketimpa kali ya. Boleh Ketik, dibantu Pak. share, Ibu Diulang. Aya. Diulang. Oke, boleh. Daftar hadirnya di mana? Oke, oke. Nggak muncul ya. Daftar hadir. Ya, silahkan diisi Nah, daftar ini hadir. ya. Silakan teman-teman diisi dulu daftar hadirnya. Sebelum live group yang belum absen, silahkan absen dulu. Bu Aya, atur nuhun. Ya, makasih Teman-teman sama-sama. semuanya, Bu. nuhun ya ini Ya, para akademisi, sivitas akademik yang sudah berkenan bergabung. Sampai jumpa oke. di webinar berikutnya. Baik, terima kasih Bu Teman-teman punya Linda. ide ataupun apa ya, eh, tema-tema yang sedang menjadi hot nih sekarang, boleh nanti kita angkat di dalam webinar berikutnya.